Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Bapak ibu saudara yang dirahmati Allah, setelah kita selesai mendownload dan menginstal aplikasi Zotero sebagaimana yang tampil dalam monitor ini, maka tugas kita berikutnya adalah mendaftarkan akun Zotero. Caranya adalah yang pertama, kita ketik zotero.com seperti itu, langsung kita enter. Di sini ada login, kita klik. Terus register for a free account, kita klik di sini. Oke. Pertama kita membuat nama. Saya akan membuat nama Syahidah C85C. Terus saya akan masukkan email. Oke. Kita masuk lagi emailnya, langsung password dari email itu kita masukkan. Kita masukkan lagi passwordnya untuk berverifikasi agar tidak terjadi salah ketik. Setelah itu kita klik satu kotak yang ada di depan "Saya bukan robot", kita klik ini. Kita diminta untuk pilih semua kotak yang memuat lampu lalu lintas. Nah, ini ada lampu lalu lintas, ini ada lampu lalu lintas, ini ada lampu lalu lintas. Oke, yang lain tidak ada, kita verifikasi. Nah, sudah selesai, kita klik register. Oke, berarti ini sudah selesai ini. Thanks for registering. We have seen an email to active your account. Nah, ini akhirnya kita perlu masuk ke email kita. Ke email, karena saya menggunakan email ini, maka saya masuk ke Gmail di sini. Kita tunggu. Nah, ini ada welcome to Zotero sudah aktif di sini. Oke, thank for signing dan seterusnya ini. Kita buka ini. Nah, ini thank for signing a Zotero account. Please confirm your email address by clicking on the following link. Ini kita suruh ngeklik ini. Oke, ketika kita sudah klik ini berarti kita sudah memverifikasi ini kan, email validation sukses, stop Zotero, open Zotero dan seterusnya kan. Ini jadi sudah selesai. Sekarang tinggal kita memasukkan preferensi atau mensinkronisasi kan itu ya. Oke, sekarang kita kembali ke Zotero untuk mensinkronisasi dengan cara klik, terus kita pilih preference, kita ketik ini nama dari ini, boleh menggunakan username username email kita atau menggunakan nama. Coba kita menggunakan nama lebih dahulu. Syahidah 85C. Kita masukkan passwordnya. Nanti kalau tidak bisa, nanti kita menggunakan nama username dari emailnya. Kita klik setup synchronize. Oke, sudah selesai. Terus kita switch. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tutup. Ini. Sekarang kita masuk ke program dari Zotero ini kan itu. Maka tugas kita yang pertama kalau sudah seperti ini adalah membuat folder. Jadi new collection. Katakanlah kita akan membuat membuat satu folder untuk penelitian ya. Misalkan kita membuat penelitian tentang pesantren.
Oke. Jadi nanti seluruh referensi yang terkait dengan penelitian pesantren yang kita gunakan untuk penelitian ini kita masukkan ke sini. Ini sudah ada di sini. Sekarang kita tinggal memasukkan. Untuk memasukkan ini ada beberapa cara. Yang pertama, kita sudah mendownload artikel, e-book dan seterusnya. Kita bisa masukkan ke sini secara langsung. Bagaimana cara masukkan? Satu contoh, kita masukkan contoh ini. Jadi kita sudah mendownload beberapa artikel, misalkan inilah beberapa artikel ini. Kita sudah download seperti ini. Terus kita klik, kita drag ke tempat Zotero, kita masuk ke sini. Oke, kita lepas. Kita tunggu, ini nanti akan mengenali metadata. Metadata adalah informasi terkait dengan referensi kita, baik terkait dengan penulisnya, nama, judul tulisan itu, terbit di mana dan seterusnya kan. Ini proses dari mengenali metadata itu kan itu. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Ini sudah ada finish, ini close, bisa kita close. Setelah selesai seperti ini, kita perlu memastikan, mengecek apakah metadatanya sudah lengkap atau belum dengan cara klik ini. Ini adalah metadatanya. Jadi ini dari yang pertama adalah ini berarti artikel jurnal, ini judul artikelnya, penulisnya, ini penerbitnya, volume, edisi keberapa, halaman di berapa, tanggal berapa terbitnya dan seterusnya. Jadi ini seluruhnya adalah terkait dengan informasi itu. Manakala nanti metadata itu ada yang kurang lengkap, maka perlu kita lengkapi. Atau barangkali nanti ada yang salah ketik, itu juga perlu kita sempurnakan kan itu. Oke, jadi caranya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba memasukkan e-book, tetapi dari e-book itu sebagian belum ada metadatanya kan itu. Kita contohkan ini. Misalkan menggunakan buku-buku yang saya tulis, bagian buku yang saya tulis ini memang belum dibikinkan metadatanya. Oke, setelah kita buat seperti itu, kita klik, kita drag ke sini, masuk ke. Oke, sudah selesai. Kalau kita perhatikan dari 4 buku ini ternyata hanya satu yang ada metadatanya. Dan nanti kita lihat apakah yang satu ini tuh metadatanya sudah sempurna atau perlu disempurnakan gitu. Masih ada kekurangan. Kita close. Nah, sekarang kita lihat di antara 3 tadi, yang satu ini yang ada metadata, kita klik di sini. Ini ternyata metadatanya masih sangat kurang. Ternyata tulisan ini dianggap sebagai artikel jurnal, pada semestinya itu bukan artikel jurnal, itu buku. Makanya kita klik, kita ganti dengan book. Oke. Terus ini nama penulisnya, abstraknya kalau memang perlu dikopikan pada abstraknya. Misalkan ini edisi, ini ya, ini buku ini adalah edisi pertama. Terbitnya di mana? Oh, terbitnya di Kediri. Itu. Terus penerbitnya apa? Buku itu diterbitkan oleh IAIT Kediri Press. Terbit tahun berapa? Oh, terbit tahun 2009. Ada berapa halaman? Ini ada 296 halaman. Bahasa Indonesia, ISBN. Nah, sekarang kita kita lihat ISBN-nya ini. Kita klik di tempatnya buku itu. Langsung kita cari tempatnya ISBN. Ini ISBN-nya. Kita copy. Oke. Terus kita masuk ke kita kembali ke sini lagi. Ini ISBN-nya. Oke, sudah selesai. Kalau sudah seperti ini judulnya ini cara mengetiknya salah kan itu. Jadi judulnya seharusnya yang kapital itu hanya yang huruf pertama kan gitu. Makanya kita harus perbaiki. Statistika untuk penelitian pendidikan, karena kalau nanti tetap dibiarkan seperti itu, nanti ketika membuat daftar pustaka nanti jadi bermasalah, karena kalau dalam daftar pustaka itu yang huruf kapital hanya huruf-huruf pertama dari judul buku itu kan itu. Sudah selesai seperti itu. Bagaimana kalau kita akan membuat metadata untuk buku-buku yang ada yang lain ini? Caranya gampang, kita tembuskan seperti di sini. Misalkan kita
buat metadata untuk takhrij hadis ini, kita klik kanan. Di sini ada create parent item, kita klik di sini. Oke, lah ini tempatnya di sini. Yang pertama ini buku, ini yang disebut title di sini sebenarnya adalah nama file kan itu. Jadi judulnya bukan itu. Makanya ini perlu kita perbaiki. Judulnya buku itu adalah Takhrijul Hadis dengan komputer, cara mudah mencari hadis dan kualitasnya. Iya, dan selanjutnya perlu dilengkapi sebagaimana yang tadi saya contohkan. Untuk author, untuk penulis ini, manakala ternyata penulisnya 2, 3, nanti untuk menambah ada diklik di sini kan itu. Jadi caranya misalkan ini menulisnya adalah menggunakan nama akhir lebih dahulu. Jadi kalau nama saya Anwar, terus nanti yang depannya ini dikasih Ali kan itu. Oke. Kalau penulisnya ini lebih dari 1 kan itu, ini nanti bisa ditambah diklik di sini kan itu. Klik ini. Jadi itu nanti untuk membuat metadata. Bagaimana kalau referensi buku atau apa yang mau kita gunakan referensi itu ternyata tidak dalam bentuk elektronik, tidak dalam bentuk e-book, tidak dalam bentuk artikel kan itu, maka cara membuat metadata dari sini. Jadi dari sini klik, kalau dia berupa buku ya di sini buku, kita klik buku seperti ini. Langsung di sini kita tulis judul bukunya, misalkan judulnya Sejarah Pendidikan Islam, misalkan Pendidikan Islam. Penulisnya siapa? Oh, penulisnya misalkan Azumati Azra kan itu. Harus Azra lebih dahulu, baru Azumati yang di depan. Ini Azumarti. Terus buku itu edisi keberapa? Misalkan itu edisi kelima. Terbitnya di mana? Misalkan terbitnya di Yogyakarta misalkan. Penerbitnya apa? Misalkan Pustaka Pelajar. Oke. Tahun terbitnya berapa? Tahun 2017 misalkan. Ada berapa halaman? Ada 507 misalkan ya. Bahasanya pakai bahasa apa? Oh, bahasa Indonesia. Terus ISBN-nya ya tentu kita lihat bukunya, ISBN-nya berapa, misalkan ISBN-nya ini. Nah, contoh seperti itu kan itu. Sudah selesai. Oke, jadi caranya seperti itu kan itu. Terus kita juga bisa mengumpulkan referensi langsung dari internet dengan tidak perlu untuk mendownload kan itu. Caranya gimana? Kita contohkan di sini. Misalkan kita akan mencari satu artikel. Jadi kita artikel atau buku misalkan. Saya mau mencari satu artikel dari jurnal-jurnal yang dikelola oleh Elsevier. Kita klik ini. Langsung kita masuk ke find artikel. Karena saya ingin tentang pesantren, maka keyword yang saya gunakan di sini adalah pesantren ya. Kita ketik pesantren. Oke. Setelah itu kita klik ini search, ikon search kita klik, maka ada mendapatkan 77 dari tulisan tentang pesantren. Misalkan salah satunya kita bisa gunakan ini, misalkan ini Technology of Language Teaching and Learning, a research on Indonesian pesantren kan itu. Oke. Semestinya artikel ini kalau kita akan mendownload, kita klik ini kan itu. Hanya saya tidak ingin mendownload ini agar harddisknya tidak penuh kan itu. Saya hanya ingin mendapatkan metadata dan ini filenya ini, tapi file ini masih tetap berada di web yang menyediakan ini kan gitu. Tapi kita bisa membukanya. Jadi caranya adalah klik ini. Kita klik ini, kita klik ini, kita proses sampai ini berwarna terang. Ini kan masih buram, jadi kalau masih buram masih proses. Oke, snapshotnya sudah masuk. Sekarang kita masuk ke open access. Nah, sudah selesai. Sekarang kita lihat di Zotero-nya. Nah, ini sudah masuk. Ini adalah referensi yang baru saja kita lihat tadi kan itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini juga sudah relatif sempurna kan itu. Hanya di sini penulisnya belum ada, perlu kita masukkan kalau memang kurang seperti ini kan itu. Ini terus tanggalnya juga belum
Ini short title-nya, untuk apa namanya, untuk jurnal yang menerbitkan dan seterusnya. Tetapi ada nama pengarang yang belum masuk, tahun terbit belum masuk kan itu, atau tanggal terbitnya belum masuk, itu perlu kita masukkan. Apa bedanya? Misalkan kalau ini ya kita klik di sini, ini kan sudah. Jadi di sini kalau kita perhatikan ini, itu menandakan bahwa file dari e-book ini, dari e-jurnal ini maksud saya, itu sudah ada di hard disk kita. Tetapi kalau ini yang kita klik, nah, di sini masih ada alamat websitenya kan. Ini adalah link yang mengantarkan kalau kita ngeklik ini kan itu. Jadi repotnya nanti kalau sumber yang ada di link ini ternyata sudah dihapus kan gitu. Nanti kita tidak bisa untuk menggunakan. Oleh karena itu memang sebaiknya apa namanya, referensi-referensi yang kita butuhkan sepanjang kita bisa itu kita download dan kita masukkan ke hard disk kita kan itu. Hanya saja tadi kalau memang harddisknya sudah dirasa penuh, kita juga bisa menggunakan itu kan itu. Jadi caranya seperti ini untuk mengelola apa, tulisan-tulisan itu. Nah, sekarang nanti kita akan contohkan kalau kita membuat satu catatan, membuat satu sitasi dari satu referensi yang sudah ada metadatanya dengan yang tidak, nanti pengaruhnya seperti apa. Kita coba perhatikan ini. Kita buka Microsoft Word. Oke. Saya kasih satu contoh, misalkan kita akan mengutip dari apa, misalkan saya ingin mengutip dari bukunya ini, misalkan The Ritual Power ini ya. Kita klik ini, kita buka dulu. Setelah kita buka, mana yang mau kita ketik, mau kita kutip. Ini kita mau kutip ini. Jadi kita blok lebih dahulu seperti ini. Nah, sampai sini misalkan. Kalau sudah selesai, kita Ctrl C, kita masuk ke Microsoft Word tadi. Nah, ini langsung kita paste. Nah, setelah itu kita tata. Tetapi memang harus diupayakan sedapat mungkin jangan sampai kita banyak menggunakan kutipan langsung. Karena apa? Kalau kutipan langsung nanti resikonya ketika diuji similarity-nya, satu contoh menggunakan Turnitin, satu contoh misalkan, nanti akan diketemukan similarity sangat tinggi, padahal di banyak pengelola jurnal itu mensyaratkan bahwa maksimal similarity itu adalah 20%. Termasuk misalkan untuk mahasiswa S1 menulis skripsi, satu contoh, kebanyakan juga menggunakan batas maksimal similarity itu 40%. Untuk tesis mungkin sekitar 30% lah. Disertasi biasanya sekitar 25% kan itu. Jadi oleh karena itu kalau membuat satu kutipan idealnya diupayakan menggunakan kutipan tidak langsung. Jadi ketika sudah dikutip seperti ini harus dibikin parafrase kan itu. Sekarang kita coba kasih catatannya, citasinya. Klik Zotero, kita klik ini. Misalkan catatannya menggunakan model Harvard ya. Model Harvard itu body note yang hampir sama dengan model apa ini, American School Association, itu hampir sama. Cuma ada sedikit beda. Kita menggunakan Harvard ini, terus kita klik ini. Oke, sekarang tadi ini tadi yang kita akan kutip. Misalkan yang kita kutip itu halaman 77 misalkan itu ya. Kita klik. Nah, ini. Di sini akan tampil langsung nama penulis, tahun terbitnya, halaman 77. Nah, ini kalau untuk model Harvard itu halaman itu singkatannya adalah page, jadi menggunakan bahasa Inggris page kan itu, karena memang model Harvard itu hanya kebanyakan digunakan hanya untuk karya-karya yang berbahasa Inggris kan itu. Sekarang kita coba rubah ini, kita rubah dengan menggunakan model American School Association itu ya, sedikit bedanya. Kita gunakan yang ini. Oke. Nah, ini kita bisa milih language-nya pakai bahasa Indonesia. Itu kalau kita klik OK, maka yang semula P itu akan menjadi HLM ya. Singkatan halaman adalah HLM kan itu. Itu contoh. Bagaimana kalau kutipan yang sedang kita gunakan itu ternyata dari berbagai referensi, misalkan kita membaca beberapa literatur, dan dari literatur itu nanti kita membuat satu kutipan, ringkasan perasan dari seluruh pendapat itu. Bagaimana caranya kalau membuat beberapa kutipan itu? Caranya seperti ini. Jadi tetap masuk sini, kita klik ini, kita masuk ke edit ini, kita masuk ke klasik ya, klasik. Terus kita pilih ini yang multiple sources ini, multiple source kita pilih, katakanlah tulisan yang kita kutip itu dari sini, dari Ritual Power yang pertama, halaman berapa? Oh tadi 77. Terus dari apalagi dari ini Said Usman, kita masukkan halaman berapa? Misalkan 98.
lagi dari ini seeking sanctuary itu kita masukkan halaman berapa, misalkan halamannya 56. Setelah itu selesai, kita oke. Nah ini, jadi di sini ada amrullah dan seterusnya kan ini. Ini adalah cara kita untuk membuat satu sitasi dari apa, dari beberapa referensi kan itu. Sekarang saya akan contohkan tadi. Saya akan contohkan bagaimana kalau kita mengutip dari satu referensi yang ternyata belum kita bikin metadatanya atau belum punya metadata ya. Jadi satu contoh ini kita mengutip dari contoh 2 buku tadi ya, ini misalkan ya. Halaman berapa? Halaman 110 misalkan. Begitu kita oke, maka yang keluar adalah nama file itu sama halamannya. Kenapa seperti ini tidak muncul nama penulisnya? Karena ini memang belum dibuat metadatanya. Oleh karena itu memang tugas peneliti, tugas penulis itu setelah apa? Setelah mengumpulkan literatur-literatur yang terkait di Zotero, maka tugas pertama itu adalah mengecek, memastikan bahwa metadatanya itu sudah betul-betul benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lembaga di mana dia menuliskan itu. Oleh karena itu yang seperti ini ya tentu perlu dihapus kan itu, perlu dihapus dan harus dibikin metadatanya kan itu. Jadi ini contoh, kalau sudah kita membuat satu karya ilmiah seluruhnya sudah selesai kan itu, kita tinggal membuat yang namanya daftar pustaka gitu ya, daftar pustaka. Oke, daftar pustaka. Kalau kita ingin membuat daftar pustaka cukup dengan klik Zotero. Di sini ada add edit bibliografi. Kita klik aja, maka secara otomatis sudah keluar ini. Jadi sudah keluar apa? Sudah keluar daftar pustakanya kan itu. Daftar pustakanya sudah keluar. Nah, sekarang kalau kita mau ganti ya, mengganti dari satu model daftar pustaka yang lain, misalkan ini kita ganti dengan catatan kaki gitu ya. Kita klik oke. Oke. Ini sudah menjadi catatan kaki kan itu. Menjadi catatan kaki. Catatan kaki. Dan dari catatan kaki ini akhirnya keluar yang namanya daftar pustakanya kan itu. Dan daftar pustakanya juga sudah mengalami perubahan. Bedanya apa sih bedanya? Bedanya kalau menggunakan body note itu tahun terbitnya itu setelah nama penulis kan itu. Ini kan tidak kan itu. Jadi ini di belakang kan itu. Jadi itulah enaknya kalau kita berkeinginan untuk merubah dari satu style citasi ke style yang lain. Karena memang kita menulis itu kadang-kadang kita menulis untuk kampus A, dan setelah selesai tulisan itu kita berkeinginan untuk menerbitkan tulisan itu untuk kampus B satu contoh, dan selingkung, jadi gaya penulisan di kampus B itu ternyata berbeda kan itu, maka kita harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di lembaga itu kan itu. Jadi ini sudah selesai. Jadi inilah manfaat dari Zotero, dan menurut saya sangat gampang dan sangat bermanfaat, sangat enak kalau kita gunakan untuk membuat satu sitasi dari karya-karya kita kan itulah. Setelah seluruh pekerjaan itu selesai, dan kalau kita berkeinginan untuk apa? Untuk bisa membuka seluruh fasilitas yang ada di Zotero dengan laptop lain, dengan komputer lain, di tempat-tempat lain gitu, maka setelah selesai itu kita harus sinkronisasi ini, kita klik sinkronisasi. Karena tadi kan kita sudah bagaimana cara masuknya? Cara masuknya adalah menggunakan akun kita, akun Zotero kita kan itu. Nanti kita contohkan. Jadi ini adalah cara kita memanage literatur, memanage referensi kita gunakan untuk menulis karya ilmiah. Saya pikir begitu. Sekarang kita teruskan dengan kita nanti mencontohkan manakala menu-menu ini atau fasilitas ini kita buka dengan laptop yang lain. Bapak Ibu Saudara, marilah kita coba buka data yang sudah kita kerjakan dengan Zotero di salah satu laptop itu dengan laptop yang lain. Yang pertama, kalau kita akan membuka data yang sudah kita kerjakan dari Zotero di satu laptop itu, yang pertama kita harus pastikan bahwa laptop yang kita akan gunakan membuka itu adalah terkoneksi ke internet. Setelah begitu kita buka Zotero. Setelah itu kita klik ini, terus kita pengaturan atau preference itu kita ketik di sini,
nama yang tadi kita sudah daftarkan, Syahidah 85C, terus passwordnya kita masuk ke sini. Setelah itu kita synchronize. Oke, setelah itu kita oke. Oke, setelah itu kita klik ini untuk mensinkronisasi. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah pada keluar bahwa apa yang sudah kita kerjakan di salah satu laptop bisa kita kerjakan, bisa kita buka di tempat lain, dan itu bisa kita manfaatkan juga untuk apa? Untuk mengerjakan karya ilmiah di tempat lain. Kalau begitu bahwa koneksi internet itu bisa memudahkan bahwa berbagai referensi yang sudah kita kerjakan dengan salah satu laptop itu tidak perlu kita bawa ke sana kemari, tapi yang perlu bahwa kita harus punya akun yang bisa kita gunakan untuk membuka data-data kita yang sudah kita kerjakan itu dengan laptop atau komputer di tempat lain sepanjang memang itu terkoneksi dengan internet. Saya pikir itu. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.